Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أما بعد. Ikhwan fi din, a'azzakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan bahasan kita, yaitu matan ghayah wa taqrib. Dan pada pertemuan kemarin kita masih membahas atau meninggalkan sisa materi dari masalah yang berkaitan dengan al-waqfu. Naam, kita akan bahas syarat dari setiap rukun wakaf. Dan naam, syarat dari setiap rukun wakaf, sebagaimana kemarin kita terangkan bahwa wakaf itu ada rukunnya. Naam, yang pertama tentunya adalah orang atau yang mewakafkan, yaitu al-waqif. Naam, al-waqif, orang yang mewakafkan harus memenuhi kriteria-kriteria. Di antaranya adalah dia ini adalah hurran, orang yang merdeka, balighan aqilan, orang yang balik dan orang yang berakal. Oleh karena itu tidak sah wakaf dilakukan oleh budak, dikarenakan budak itu tidak memiliki apa-apa, bahkan dirinya sendiri adalah milik si empunya, yaitu sayyidnya. Begitu pula tidak sah wakaf yang dilakukan oleh as-sabi wal majnun, oleh anak kecil dan orang gila. Nah, walaupun wakafnya melalui wali-wali mereka, tetap tidak sah. Nah, kemudian syarat yang kedua, tadi syarat yang pertama adalah tadi apa?
hurran balighun aqilan, yaitu merdeka, balik dan berakal. Yang kedua, orang yang mewakafkan adalah orang yang memang berhak untuk menggunakan hartanya. Ada orang yang punya harta, tetapi dia nggak berhak untuk menggunakan hartanya, yaitu orang yang hartanya ditahan dengan alasan tertentu. Oleh karena itu, tidak sah wakaf orang yang hartanya tertahan. Bisa jadi karena memang orang ini punya hutang, atau karena memang orang ini safi, orang yang dungu, yang tidak bisa menggunakan harta dengan baik, atau orang yang bangkrut, yang tadi terlilit oleh hutang. Ya, oleh karena itu pengusaha yang ingin mewakafkan hartanya, dia harus pastikan dulu bahwa hartanya ini adalah harta yang memang tidak bermasalah, tidak ada lagi kewajiban-kewajiban yang harus dia penuhi, maka sah ya wakafnya. Nah, kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah al-ikhtiyar, yaitu orang yang mewakafkan hendaknya mewakafkan hartanya dengan atau berdasarkan kehendaknya sendiri, bukan atas paksaan orang lain. Oleh karena itu, wakaf orang yang dipaksa itu tidak sah. Nah, bagaimana tentang wakafnya orang yang sakit? Sudah dibahas, saya kira di sini. Sah atau tidak? Orang sakit, dan sakitnya ini adalah sakit yang parah lah ya. Sakit yang parah itu sakit yang sepertinya meninggal, begitu. Yang sulit diharapkan kesembuhan. Gimana wakafnya wakaf dari orang yang sakit, sah atau tidak? Nah, sah, tetapi tidak boleh lebih dari berapa? Sepertiga. Kenapa? Karena harta orang yang akan meninggal dunia itu adalah atau harta yang akan menjadi harta waris. Nah, kalau dia sehat, ya, dalam keadaan misalkan sehat, tidak sakit, dia mau mewakafkan seluruh hartanya boleh. Dia mau menginfakkan seluruh hartanya, terserah dia. Tetapi kalau orang tersebut sakit dan sakitnya parah, dia dilarang untuk mengeluarkan lebih dari sepertiga hartanya. Kenapa? Dikarenakan sebentar lagi dia akan meninggalkan keturunannya. Fa innaka, ya, karena sesungguhnya sabda Rasulullah SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, karena sesungguhnya intadar ailatahum, apabila engkau meninggalkan keluarga-keluarga kamu dalam keadaan aghnia, khairun, lebih baik daripada engkau meninggalkan keluarga-keluarga kamu alatan yatakaffafunan nas, dalam keadaan miskin yang minta-minta manusia. Jadi memang jangan sampai kita meninggalkan keluarga kita memiliki dalam keadaan tidak memiliki apapun. Ini sudah tanggung jawab kita.
bahkan sampai harus meminta-minta kepada orang lain. Nah, kalau di Indonesia minta-minta bukan jadi pekerjaan alternatif, terutama di Jakarta. Minta-minta itu ya sudah pekerjaannya, ya sudah pekerjaannya itu yang minta-minta. Makanya kemarin ketika dinas sosial memberikan tawaran mereka itu agar kerja dengan dinas sosial sebagai pembersih jalan, itu mereka nggak mau. Padahal gajinya lumayan 800.000 per bulan, belum tunjangan yang lain. Itu nggak mau. Ternyata mereka mintanya 4-10 juta. PNS mah lewat ya. 4-10 juta. Ternyata setelah ditelusuri dan ditelisik-telisik, pendapatan mereka itu Masya Allah, ya, dalam 2 hari diperiksa kantongnya mereka itu ada 3 juta rupiah. 2 hari 3 juta rupiah, berarti sehari berapa? 1,5 juta. 30 hari kotor ya, pendapatan kotor, belum setor ke bosnya, belum setor ke yang lain dan yang lain, ya. Pendapatan kotornya 45 juta rupiah. Menteri lewat, ya. Pejabat eselon 1 lewat. 6, ya, 45 juta rupiah. Makanya rumah-rumah mereka itu di kampung-kampung, wah, mewah-mewah. Mereka nggak mau bikin rumah di sini, di Puri Gading atau di tempat-tempat elit lainnya, ya, di Cibubur atau apalah tempat-tempat elit itu, nggak akan mau. Ya, mereka maunya kok rumah kontrakan di petak, di Cawang, tempat-tempat banjir, Kampung Melayu, ya, petakan-petakan seperti itu. Ya, kenapa? Karena memang agar orang melihat mereka dalam keadaan apa? Mengenaskan. Padahal, ya, di kampungnya mereka juragan. Nah, ya, kita tidak boleh seperti itu. Jelek meminta-minta itu. Ya, oleh karena itu Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, beliau berkata bahwa lebih baik seseorang melakukan pekerjaan yang terkesan hina di mata manusia. Seperti terkesan hina ini seperti pemulung, terkesan hina. Kemudian apalagi? Ya, terkesan lah ya, terkesan hina, daripada dia mendapatkan uang banyak dari hasil meminta-minta. Makanya kalau bisa nggak minta-minta, janganlah. Ya, kalau bisa kita tidak meminta-minta, jangan. Walaupun untuk masalah-masalah yang apa, manfaat seperti pembangunan dan yang lain, kalau kita bisa sanggup dengan dana sendiri kita lakukan. Nah, jadi minta itu adalah alternatif kesekian. Nah, oleh karena itu wakaf atau harta yang dikeluarkan oleh orang yang sakit itu tidak boleh diwakafkan untuk keluarganya, biar mereka nggak minta-minta. Nah, kemudian kadang-kadang yang melakukan wakaf itu adalah orang kafir, ya, kadang-kadang, atau orang yang bermaksiat kepada Allah. Sebenarnya sudah dibahas, ya, sah atau tidak wakafnya kemarin sebelum kita bubar, sebelum kita ini, sah atau tidak wakafnya. Misalkan Lim Swee Kyung pengen mewakafkan ini, punya harta di Munjul 5.000 meter, dihubungi, sah atau tidak wakafnya? Nah, menurut ulama Syafi'iyah bahwa wakaf yang dilakukan oleh orang kafir sah, walaupun untuk bangun masjid, ya,
walaupun orang kafir itu tidak berniat sebagai mendekatkan diri, terserah, ya. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang berhak untuk menggunakan hartanya, ya. Orang yang menggunakan hartanya atau orang yang menggunakan hartanya terserah, selama tentunya penggunaannya adalah penggunaan untuk hal-hal yang positif. Tetapi bagi orang-orang non-muslim, apapun kebaikan yang dia lakukan tidak akan berpengaruh terhadap dia di akhirat, tidak akan berpengaruh, ya, dikarenakan dia tidak berniat. Niat itu syarat dari setiap amalan, ya. Niatnya adalah ikhlas karena Allah, untuk mendapatkan pahala Allah, untuk mendapatkan keridhaan Allah. Naam, shadaqatus sir tudfi'u ghadaballah, sebagaimana disebutkan oleh Ali bin Zainal Abidin, bahwa sedekah yang dilakukan dengan diam-diam itu akan mengundang akan menghilangkan kemarahan Allah, akan mendatangkan keridhaan Allah, ya. Oleh karena mereka tidak berniat, ya, oleh karena mereka tidak berniat, mereka tidak mendapatkan nilai pahala dari wakafnya. Gimana mereka mau niat? Mereka masuk Islam saja belum, ya. Nah, maka tidak sah wakaf orang kafir. Nah, kemudian syarat bagi orang atau barang yang diwakafkan, ya, syarat bagi barang yang diwakafkan. Di antaranya adalah, kalau tadi yang orang yang mewakafkan, ya, berarti orang yang mewakafkan tidak harus dia muslim, ya. Nah, yang syaratnya adalah ayyakunal mauqufu 'ainan muayyanan. Jadi hendaknya barang yang diwakafkan itu adalah barang yang terlihat jelas barangnya seperti apa. Nah, dan berikutnya adalah hendaknya barang tersebut itu dimiliki oleh orang yang mewakafkan. Nah, jadi kalau barang bukan milik kita nggak boleh diwakafkan. Kemudian hendaknya pemanfaatannya itu adalah pemanfaatan yang bersifat permanen. Jadi barang tersebut ketika dimanfaatkan dia tidak hancur dan tidak habis, bersifat permanen. Maka amat sangat disarankan barang-barang yang sifatnya itu abadi bahkan sampai hari kiamat, sangat disarankan sekali. Seperti wakaf apa? Tanah. Tanah itu benar-benar ila yaumil qiyamah. Masya Allah, kalau kita memiliki tanah, ya, kemudian kita wakafkan untuk pembangunan masjid, Masya Allah, ini benar-benar pahalanya mengalir terus sampai hari kiamat. Atau kita wakafkan untuk misalkan hasil kebunnya untuk fakir miskin, ini pun boleh. Dan ini pun termasuk keutamaan yang besar, ya, Masya Allah. Jadi yang sifatnya itu permanen kalau bisa. Tetapi boleh tidak kita mewakafkan barang-barang yang sifatnya yang nggak permanen lah, seperti mewakafkan mobil,
untuk kepentingan operasional masjid atau kepentingan operasional dakwah sebuah yayasan misalkan, ya, wallahu alam boleh, tetapi dia permanen pemanfaatannya, tapi permanen yang muaqqatah, yang suatu saat pasti akan aus mobil itu, ya, suatu saat pasti akan, namanya mobil, ya, naam, atau mewakafkan apa lagi, Quran, mushaf, ya, ke satu masjid misalkan, ketaruh mushaf, itu permanen tetapi muaqqat, tetapi tetap, ya, bisa jadi beberapa tahun kemudian akan menjadi kuno malah, ya, sekarang model digital atau bahkan, ya, akan menjadi benda yang tidak permanen. Nah, maka memang disarankan, ya, pemanfaatannya itu adalah pemanfaatan yang bersifat permanen. Tapi kalau barang-barang yang langsung habis, ya itu bukan wakaf namanya, seperti makanan, apalagi barang-barang yang langsung habis, ya, makanan, minuman dan yang lain itu tidak dianggap wakaf. Jadi wakaf itu kan menahan, melepaskan kepemilikan harta, ya, kita ini memiliki harta, kemudian kita lepaskan kepemilikan kita. Artinya nggak boleh kita pakai untuk pribadi, nggak boleh. Ini kita serahkan, kalau menurut mazhab Hanafi, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimanfaatkan secara umum oleh kaum muslimin secara keseluruhan. Ini namanya wakaf, ya, hakikat wakaf itu seperti itu. Oleh karena itu wakaf itu tidak diperkenankan untuk dijual, nggak boleh, haram. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk menjual kebunnya yang diwakafkan, nggak boleh. Makanya ada kasus, ya, tanah wakaf dijual, ini tidak boleh. Nah, atau hartanya diwariskan, nggak boleh. Itu sudah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk kepentingan kaum muslimin. Nah, ya, kemudian syarat orang yang diberikan wakaf, ya, syarat orang yang diberikan wakaf itu dia harus jelas orangnya mana. Artinya orang yang diberikan amanah untuk menjalankan wakaf itu, ya, bukan berarti saya diberikan wakaf ini jadi milik saya, enggak. Tetapi dia adalah orang yang diberikan amanah untuk melakukan misi wakaf seorang yang mewakafkan. Apakah dia itu satu orang ataukah lebih dari satu orang, harus jelas, ya. Nah, harus jelas apakah apakah dia ini adalah seorang maupun, ya, maupun lebih dari satu orang. Nah, tujuan wakaf, ya, artinya arah dari harta ini untuk apa? Ini penting, karena kadang-kadang orang mewakafkan untuk tujuan tertentu. Ada orang mewakafkan untuk tujuan yang umum, ada yang khusus,
Ya, dikatakan di sini bahwa wakaf, ya, wakaf itu la yasihul waqfu ala waladin lahu. Enggak boleh kita mewakafkan sesuatu kepada anak kita sendiri. Ya. Naam. Wal waqi' annahu laisa lahu walad, padahal dia enggak punya anak. Artinya nanti kalau sudah saya punya anak, saya mau wakafkan sini, enggak boleh. Seperti itu. Artinya begini, orang yang mendapatkan wakaf itu harus jelas. Harus ada orangnya. Ketika akad wakaf, orangnya harus ada. Ya. Nah. Kemudian orang yang mewakafkan itu atau diberikan wakaf adalah harus untuk tujuan-tujuan tertentu, itu harus beragama Islam. Seperti wakaf mushaf. Ini mushaf dalam mazhab Syafi'i nggak boleh dipegang oleh orang-orang non-muslim, ya, maka nggak boleh mewakafkan mushaf. Ya, atau buku-buku ilmu syar'i, ya, nggak boleh diwakafkan kepada orang-orang non muslim, karena mereka nggak akan bisa memanfaatkan itu. Ya, nah, sudah terdengar azan ya. Saya kira ini tentang wakaf. Ada satu tentang masalah sighah, insyaallah kita akan bahas. Cuma 25 menit ya. Nah, afwan ya. Saya kira ini yang saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.